dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program kebanggaan Anda, Catatan Demokrasi dengan host kesayangan Anda Aditya Nugroho. Pemirsa, malam ini 4 prajurit TNI ini terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Keempatnya ini sudah ditahan di Pomdam Jaya. Namun koalisi masyarakat sipil yang sudah kami juga hadirkan di sini ini mendesak 4 oknum terduga penyiraman air keras ini agar diproses di pengadilan umum, bukan di pengadilan militer. Alasannya jelas karena proses hukum melalui peradilan militer dikhawatirkan menjadi ruang membatasi bahkan menutup akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari keempat terduga pelaku ini. Pengusutan kasus ini diharapkan tidak berhenti di 4 terduga pelaku yang kita sebut sebagai eksekutor penyiraman, namun juga ini sampai kepada tuntasnya kasus ini sampai ke aktor intelektualnya. Ini yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada BHS. Boleh berikan tepuk tangannya untuk BHS. Baik. Kami juga menghadirkan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Boleh tepuk tangannya. Oke, selanjutnya dari Institut Bisnis dan Komunikasi SWINS. Oke, luar biasa. Ini kita rasakan semangat yang luar biasa untuk mengawal kasus ini. Kami juga menghadirkan beberapa narasumber. Di depan kami ada 2 panelis. Yang sudah hadir di sini ada Prof. Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Kemudian ada Reza Indragiri, psikolog forensik yang telah hadir bersama kami, yang nanti akan bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini. Oke, kita juga akan menyapa narasumber kita di sambungan Zoom. Ada Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Kemudian ada Bang M. Isnur, Ketua YLBHI. Baik, selanjutnya ada Bang Slamet Ginting, pengamat militer, yang juga akan memberikan pencerahan nanti kepada kami mengenai bagaimana sebetulnya peradilan militer itu dijalankan. Selanjutnya ada Prof. Firman Wijaya, praktisi hukum. Apakah kasus ini nanti, Prof, harus diproses di peradilan umum atau di peradilan militer? Selanjutnya kepada Antoni Winza Prabowo, tenaga ahli utama kantor KSP. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber dan panelis kita di sini. Saya ingin langsung ke Bang Dimas Bagus Arya. Bang Dimas, ini bagaimana sebetulnya Anda mengikuti kasus ini dan sudah sampai di mana perkembangan terbaru dari kasus ini? Silakan, Bang Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, kawan-kawan semua, Mas Adit dan teman-teman narasumber yang ada di studio berserta panelis. Saya terakhir ketemu Mas Reza juga minggu lalu membahas kasus ini gitu ya. Mungkin sebelum saya memaparkan soal perkembangan dan juga soal kondisinya Andri Yunus beserta telaah mendalam terkait dengan kasusnya, saya mau menyapa teman-teman semua. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa terus sehat, terus diberikan kemudahan dalam menjalani hidup dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya mau menyampaikan 2 hal, Mas Adit, sebagai satu statement awal gitu ya. Pertama soal kondisi medisnya Andri Yunus yang sekarang masih menjalani perawatan intensif di High Care Unit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan yang kedua nanti saya juga mungkin akan menjelaskan sedikit soal beberapa hal, langkah-langkah advokasi termasuk juga sebenarnya desakan yang menjadi topik hari ini gitu ya, soal pertanggungjawaban militer dan juga soal yurisdiksi peradilannya. Nah, saya mungkin menyampaikan dulu kondisinya Andri Yunus gitu ya, 12 hari pasca insiden dan diagnosa dokter di awal, tim dokter RSCM yang menyatakan bahwa sekujur tubuh bagian kanan Andri mengalami luka bakar hampir 20%. Lalu juga ada trauma mata tingkat 3 dari skala 1 sampai 4 yang artinya cukup parah akibat terkena cairan asam grade 3. Itu berangsur mulai membaik, kondisinya mulai mengalami perbaikan gitu ya, kondisinya mulai berangsur stabil dan sudah ada beberapa tindakan. Kami mengapresiasi betul langkah-langkah sigap, langkah-langkah cepat dan juga langkah-langkah yang konkret dari tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan tentu doa dan solidaritas dari teman-teman semua, masyarakat Indonesia, teman-teman jaringan dan juga
semua yang mungkin juga bersimpati dan berempati kepada Andri Yunus. Nah, yang kedua yang mungkin saya juga mau sampaikan gitu ya adalah kami juga melihat bahwa proses yang hari ini terjadi gitu ya, termasuk proses hukum terkait dengan identifikasi pelaku, itu sudah ada penetapan, ada 6 orang, dan penjelasan itu disampaikan oleh POM TNI dan juga Polda Metro Jaya, di mana POM TNI menyampaikan bahwa ada 4 terduga pelaku dari institusi Badan Intelijen Strategis dengan inisial NDP, SL, BWH, dan ES, yang masing-masing pangkatnya adalah Kapten, Letnan 1, sama Serda. Sementara dari keterangan pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di hari yang sama juga kemudian ditetapkan identifikasi inisial pelaku, yakni MAK dan juga BHC gitu ya. Nah, yang kami coba dorong sebenarnya adalah bagaimana keseriusan kepolisian. Lagi-lagi kalau melihat soal siklus dan juga soal lini masa, semenjak kemudian kepolisian melakukan sejumlah proses hukum, analisa, investigasi, dan juga sejumlah telaah dari alat bukti, tentu ini juga sudah mengarah pada siapa yang bertanggung jawab sebagai eksekutor. Tapi lagi-lagi permintaan kami atau desakan kami di Kontras maupun di masyarakat sipil adalah tidak hanya berhenti pada aktor lapangan, tapi juga intelektual darder atau aktor intelektual dan juga motifnya apa, gitu ya. Lagi-lagi kami coba untuk melihat bahwa sulit kami di Kontras, kami di masyarakat sipil menilai bahwa insiden ini adalah pidana acak atau tindakan kejahatan random gitu ya. Karena kalau kita melihat latar belakangnya Andri Yunus sebagai aktivis hak asasi manusia, lalu dia cukup aktif dalam berbagai advokasi kebijakan publik, terutama yang berbicara soal reformasi sektor keamanan, demokrasi, penuntasan pelanggaran berat hak asasi manusia, tentu ini bisa menjadi satu benang merah yang bisa diungkap oleh kepolisian. Dan yang kedua, Mas, yang mungkin sebelum nanti berpindah ke teman-teman di studio gitu ya, kami juga mau menekankan bahwa situasi atau kasus penyiraman air keras ini sebenarnya dorongan atau desakan kami adalah masuk dalam yurisdiksi peradilan umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat esensinya atau kita lihat tipologi kasusnya gitu ya, benar ini dilakukan oleh anggota militer. Ini sudah diakui oleh POM TNI. Tapi kemudian yang harus dilihat adalah apakah pidana militer berlaku di sini? Tentu tidak, karena pidana militer itu cuma ada 2, pidana militer murni, pidana militer campuran. Pidana militer murni itu berkaitan dengan tindak tanduk anggota militer dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan, dan juga ada kejahatan jabatan atau desersi. Sementara kalau kita bisa lihat lagi pidana campuran, pidana militer campuran gitu ya, tentu ini lebih pas karena pidana militer campuran itu menekankan pada subjek, di mana subjeknya yang ada di sini adalah baik itu pelaku maupun korban, itu berkenaan juga dengan situasi-situasi yang berkaitan dengan insiden dan juga identifikasi pelaku maupun korbannya. Korbannya sipil dan kemudian ini dijalankan di luar tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan, dan tentu kemudian yang paling pas untuk dipakai dalam merangkai penyelesaian kasus atau dalam membongkar kejahatan ini tentu adalah yurisdiksi peradilan umum. Dan juga saya mau menekankan gitu ya bahwa menurut putusan nomor 87 MK tahun 2023 juga ada ketetapan bahwa rezim hukum itu tidak tunduk pada status maupun seragam. Jadi ini tentu bisa menjadi salah satu dorongan atau modalitas dari aparat penegak hukum yang hari ini sudah berproses, yaitu kepolisian, untuk tetap melanjutkan kasusnya, untuk tetap melakukan penyelidikan, dan yang terakhir mungkin dari saya adalah kenapa kami bersikeras bahwasanya kasus ini harus dibawa ke peradilan umum, karena catatan kami di Kontras semenjak tahun 2023 sampai 2024 ada 131 putusan peradilan militer di mana rata-rata vonisnya itu hanya berkisar 3 sampai 10 bulan penjara atau hukuman pidana. Artinya apa? Kami sangat-sangat tidak percaya apabila proses penegakan hukum terhadap pelaku penyiraman air keras Andri Yunus itu dibawa dalam yurisdiksi peradilan militer. Selain tidak kompatibel dengan konstruksi pidana militer, tapi juga ada satu kekhawatiran bahwa ini bisa menjadi salah satu bagian dari rantai impunitas
dan tidak menyasar pada aktor intelektual maupun motif serangan terhadap Andri Yunus. Mungkin saya cukupkan di situ, Mas Adit. Terima kasih. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Ini mungkin saya minta ke panelis Bang Reza untuk mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Dimas bahwa ada ketidakpercayaan terhadap pengadilan militer di situ karena nantinya akan ada impunitas untuk memutus aktor intelektualnya. Nah, ini kedugaannya kan seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Bang Reza? Silakan. Mas Dimas, ini untuk kali kedua kita bicara tentang sosok yang membanggakan sekaligus mengagumkan, yaitu saudara Andri Yunus. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau menurut versi investigasi POM TNI, 4 orang ini kan disebut tentara yang berasal dari satuan kerja tertentu, betul ya? Betul, Oke. betul. Menurut Mas Dimas, 4 orang ini malam itu sedang melakukan kerja intelijen atau tidak? Kalau yang saya pahami dalam kerangka kerja intelijen adalah menggali informasi atau mencari informasi. Nah, dalam ruang seperti itu, tentu itu berlawanan atau kontraproduktif dengan tugas pokok fungsi intelijen untuk mengumpulkan informasi, Mas Reza. Jadi pada malam itu Mas Dimas ingin katakan bahwa mereka belum tentu sedang menjalankan tugas intelijen. Yang saya bisa pastikan secara definitif tugas intelijen adalah yang tadi saya sampaikan, tidak melakukan tindakan-tindakan lainnya selain tindakan untuk mengumpulkan informasi dan juga menggali intel atau pengetahuan gitu ya. Jadi yang saya coba untuk reka dan juga saya sambungkan dalam insiden di tanggal 12 Maret 2026 itu adalah tindakan yang sifatnya berkaitan dengan upaya-upaya yang kita bahas ya minggu lalu, perencanaan pembunuhan atau percobaan pembunuhan berencana. Aksi mereka malam itu dapat otorisasi dari lembaga atau tidak? Yang saya tahui, Mas Reza, dalam kerangka struktur komunikasi militer, tentu harus ada pengetahuan gitu ya. Saya mengutip mungkin konsep dari filsuf Hannah Arendt gitu ya, soal banalitas kejahatan. Bahwa dalam kerangka melakukan tindak kejahatan, prajurit atau otoritas negara itu tunduk pada pertama jabatan, yang kedua komen atau perintah, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kepatuhan atau kedisiplinan mereka terhadap institusi. Jadi yang bisa saya pastikan adalah tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kemudian membongkar skema operasinya. Apakah ada aktor-aktor yang bertanggung jawab untuk menyuruh melakukan atau bertanggung jawab dalam tindakan-tindakan yang disinyalir juga merupakan bagian dari operasi. Dari jawaban-jawaban Mas Dimas bisa tidak kalau saya katakan begini, tolong dikoreksi kalau saya keliru. Bahwa anggapan awam, anggapan publik yang menghadap-hadapkan kontras dengan TNI, tampaknya adalah pandangan yang terlalu dini, yang justru tidak ditopang oleh bukti yang memadai, sehingga harus kita koreksi. Betul tidak kalau kita kemudian simpulkan demikian, Mas? Saya tidak bisa menerima kesimpulannya Mas Reza, karena apa? Karena dari sebuah pernyataan resmi dari institusi TNI melalui POM, itu sudah ditunjukkan atau sudah diakui bahwa 4 orang pelaku yang berasal dari institusi BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI, adalah benar merupakan bagian dari institusi TNI. Jadi saya tidak bisa membenarkan kesimpulannya Mas Reza. Saya juga menyimak pernyataan dari POM bahwa mereka adalah personil TNI. Tapi apakah kerja mereka malam itu merepresentasikan operasi TNI? Itu yang tadi saya tanyakan ke Mas Dimas. Dan yang tadi saya tangkap tampaknya Mas Dimas pun tidak sungguh-sungguh teryakinkan bahwa apa yang terjadi malam itu adalah merepresentasikan kerja lembaga negara, spesifik TNI. Secara konteks, apakah itu adalah bagian dari kewenangan dan juga bagian dari cara mereka menjalankan tugas, itu masih tanda tanya besar, Mas Reza. Kami juga masih melakukan segala macam upaya monitoring, pencarian fakta, dan lain sebagainya, sampai kemudian saya firm. Saya tidak bisa menyampaikan itu dalam ruang publik, karena secara kepastian, secara kebenaran, itu belum mencapai pada temuan yang mengarah pada apakah ini bagian dari operasi, ataukah ini ada bagian dari yang menyuruh lakukan. Tapi dalam konteks forum ini, yang saya coba mau letakkan adalah bagaimana situasi ini juga menjadi perhatian dari institusi. Karena apa? Karena ini tentu akan mencoreng nama besar dari Tentara Nasional Indonesia. Karena apabila TNI tidak sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya penggalian, pencarian informasi, maupun penyelidikan dalam ranah institusi mereka, tentu ini akan menjadi satu kesimpulan di publik bahwa ada yang tidak beres
dengan institusi TNI kita. Begitu, Mas. Dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kemungkinan pelaku ada 4 atau mungkin lebih dari itu. Tapi yang eksplisit sudah disampaikan ke publik adalah 2 inisial saja. Sementara dari pihak POM, sejak awal sudah dikatakan ada 4 inisial yang mereka sebut secara gamblang. Seberapa jauh sesungguhnya Mas Dimas secara terukur bisa katakanlah mempertanggungjawabkan pernyataan Mas Dimas di bagian awal, bahwa Kontras mendorong keseriusan investigasi oleh pihak kepolisian. Sementara kalau kita sebatas melakukan penghitungan berdasarkan orang-orang yang diumumkan oleh kedua lembaga tersebut, justru lebih banyak nama-nama yang dimunculkan oleh pihak POM TNI ketimbang dimunculkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Begini, Mas Reza, saya mungkin pakai analogi ya, bahwa dalam peristiwa awal gitu ya, peristiwa insiden, selepas insiden penyiraman air keras, yang bergerak di lapangan dan juga melalui proses hukum yang pertama kali adalah aparat penegak hukum, yakni kepolisian. Saya mungkin memakai analogi seperti ini. Yang memasak siapa, yang kemudian mengolahnya siapa. Nah, artinya yang memasak dalam hal ini polisi sudah lebih dahulu melakukan pengumpulan alat bukti, verifikasi alat bukti, dan juga sejumlah tindakan-tindakan lainnya untuk bisa mengungkap dan menyingkap gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan atau bagian dari semua hal yang hari ini masih menggantung gitu. Artinya polisi juga masih bekerja gitu ya, dan penyingkapan 2 nama pelaku dan juga identifikasi dari rekaman CCTV, dari beberapa hal yang berkaitan dengan sejumlah temuan-temuan awal atau petunjuk awal. Baik. Itu tentu dalam proses. Sementara dalam siklus yang bersamaan di hari Kamis tanggal 19 Maret 2026, pihak POM juga melakukan pernyataan atau konferensi pers yang sebelumnya tanggal 18 hari Rabu malam, Puspen TNI Maijen Aulia juga sudah menyampaikan bahwa akan ada proses-proses yang berkaitan dengan tindakan atau penindakan terhadap pelaku-pelaku yang berasal dari institusi TNI secara transparan dan juga secara akuntabel. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah proses hukum di 2 lembaga ini berjalan. Tapi menurut kami yang paling pas dan paling cocok untuk melakukan upaya-upaya lebih lanjut adalah pihak kepolisian. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Mas Reza adalah secara kuantitas lebih banyak TNI dibandingkan polisi, tentu ini bagian dari beberapa upaya yang mungkin tidak sinergis antara TNI dan Polri. Yang kami juga tekankan dan ini juga disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya adalah bagaimana membangun komunikasi yang lebih kolaboratif ke depannya untuk melakukan pengusutan pelaku lebih banyak gitu ya, karena dari temuan-temuan kepolisian juga diungkap bahwa pelakunya bisa kemungkinan besar bisa lebih dari 4 orang gitu ya, dan juga membongkar skenario atau motif penyiraman air keras serta intelektual dadernya atau aktor intelektualnya. Begitu Mas Reza. Baik kita tahan dulu Bang Reza, saya ingin ke Bang Ginting. Bang Slamet, jadi ini ketika kita berbicara apa yang disampaikan oleh Dimas, sekali lagi dimunculkan ada ketidakpercayaan kepada peradilan militer di situ. Baik itu transparansinya, kemudian nantinya pertanggungjawaban 4 oknum anggota TNI ini akan seperti apa. Sebetulnya Anda yang pernah mengikuti dengan baik dan dalam rentang waktu yang lama, ini bagaimana sebetulnya proses peradilan militer? Apakah memang banyak keraguan di situ jika dibandingkan dengan peradilan umum tadi? Ya, saya beberapa kali ikut hadir mengikuti peradilan militer. Bahkan saya coba masuk beberapa kali ke rumah tahanan militer. Jadi bagi saya yang mengikuti hal tersebut, peradilan militer itu tetap relevan karena militer adalah institusi yang tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum atau KUHP, tapi juga tunduk pada KUHP militer. Selain itu ada hukum disiplin militer, ada doktrin operasi militer, dan ada kepentingan pertahanan keamanan negara yang mungkin tidak bisa dibuka kepada publik. Selain itu, tindakan seorang prajurit seringkali tidak bisa dilepaskan dari konteks apakah ada penugasan, apakah ada perintah atasan, apakah ada situasi operasional. Maka dalam banyak kasus forum militer atau peradilan militer justru menurut saya mampu membaca legalitas perintah, apakah betul ada perintah.
dia juga mampu memahami implikasi tindakan terhadap apakah memang ada kaitannya dengan kesiapan tempur. Kemudian apakah memang bagian dari tugas pertahanan keamanan negara. Nah, kemudian dimensi ini menurut saya tidak bisa ditangkap secara utuh oleh peradilan umum melalui KUHP. Ya. Sulit, tapi lewat peradilan militer, KUHP militer itu bisa diungkap. Nah, karena itu menurut saya ini bukan perkara di Indonesia saja. Peradilan militer juga ada di banyak negara, termasuk misalnya Amerika, termasuk Inggris, negara-negara maju. Dia akan melihat, oh ini kasus harus diadili secara militer. Ada koneksitas, makanya di dalam Kejaksaan Agung ada yang namanya Kejaksaan Agung Pidana Militer. Ada Mahkamah Agung Kamar Militer. Nah, jangan sangka kemudian kalau peradilan militer itu selemah-lemahnya hukum. Coba dalam rentang 5 tahun belakangan ini, di mana peradilan umum yang kemudian menjatuhkan vonis seumur hidup atau vonis mati. Dalam beberapa kasus terakhir misalnya, ada Brigjen Teddy, itu hukumannya seumur hidup, kasus dugaan korupsi, sudah divonis bukan dugaan lagi. Sama dengan Brigjen Yus Adi Kamarullah, sampai kemudian meninggal di dalam tahanan, dalam kasusnya belum selesai. Anda lihat kemarin, kasus yang ada kasus Kolonel Irfan siapa Angkatan Laut, itu vonisnya hukuman mati. Belum lagi kasus Kolonel siapa itu yang di Garut ya, yang membuang 2 remaja itu, vonisnya berat seumur hidup, pecat. Ya. Lalu kasus yang terakhir misalnya, kita baru-baru ini, kasus Kopaska itu yang di kilometer 45, itu juga seumur hidup. Jadi siapa bilang kemudian kalau hukum militer lebih ringan? Tidak, banyak. Saya banyak kasus dari misalnya peristiwa 65 saja. Marskal Umar Dhani, hukuman mati. Begitu kan? Sama dengan yang menyandang pangkat tituler itu juga harus dilakukan di peradilan militer, Subandrio segala macam. Hukuman mati semuanya. Jadi banyak kasus yang publik tidak memahami, banyak kasus di peradilan militer justru lebih berat. Bahkan ada hukuman mati segala macam. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya Bang Slamet, tapi nanti kita juga akan minta pendapatnya Mas Isnur terkait apa yang disampaikan bahwa hukuman pengadilan militer ini bisa memberikan hukuman yang berat. Tadi hukuman seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati kepada personil militernya. Nah, ini akan kita bahas usai jeda, tetaplah di Catatan Demokrasi. Oke, Anda kembali menyaksikan Catatan Demokrasi. Saya ingin ke Mas Isnur, dari apa yang disampaikan oleh Bang Slamet ini kan menjelaskan secara detail bahwa peradilan militer ini menghukum sesuai dengan hukuman yang setimpal kok, ketika memang harus dihukum mati ya dihukum mati, hukuman seumur hidup ya hukuman seumur hidup. Jadi apa yang terus jadi keraguan dari Koalisi Masyarakat Sipil atau YLBHI? Sebelum masuk ke soal teknis peradilan ya, kita perlu bertanya besar kepada semangat dan bagaimana TNI ini dikelola. Karena ini bagi saya peristiwa ini nggak boleh dijadikan hanya catatan kecil 4 orang. Pertama, kok bisa ada 4 orang yang terduga ya diungkap, baru 4 orang ini bisa melakukan bagi saya operasi dan menyerang pembela HAM yang terkemuka. Kontras ini dalam sejarahnya dulu banyak membantu TNI untuk memperbaiki undang-undang TNI. Ada pasal 49 kesejahteraan TNI itu disebut pasal Munir. Jadi kalau anggota TNI kemudian merasa ada banyak perbaikan kesejahteraan, itu upaya dari Kontras supaya TNI. Makanya aneh gitu. Pertanyaan besarnya adalah kok bisa ada 4 orang bergerak, apakah dengan komando? Kalau dengan komando berarti ada operasi yang sangat serius menyasar pada masyarakat sipil. Ini berbahaya terjadi di masa reformasi. Saya ingat masa-masa Orde Baru misalnya ada penculikan dan lain-lain gitu. Atau masalah yang kedua, bergerak tanpa komando. Ini pun masalah juga. Ini bertentangan dengan prinsip dasar di mana seorang prajurit anggota bergerak dengan perintah.
Berarti dua-duanya masalah serius dengan komando atau tanpa komando. Yang kedua, kok ada fungsi ya Badan Intelijen Strategis yang harusnya mengawasi, menginteli fungsi-fungsi strategis posisi Indonesia dalam geopolitik misalnya. Bagaimana perang Iran, perang Israel berdampak pada dunia kita. Harusnya kan ke sana. Ngapain kemudian BAIS ya melakukan pengawasan kepada masyarakat sipil apalagi sampai eksekusi. Ini jelas sebuah skandal besar. Maka bagi saya tuntutannya bukan hanya sekedar teknis peradilan dibawa ke pengadilan. Harus ada evaluasi besar-besaran dalam institusi intelijen. Ya, karena sebelumnya juga di peristiwa Munir melibatkan institusi intelijen. Maka kita menuntut nih pada presiden ya kepada Pak Prabowo mengevaluasi besar-besaran bagaimana kinerja intelijen. Harus ada audit secara serius pada intelijen. Jangan-jangan ada operasi seperti ini banyak di tempat lain. Ini kan penyimpangan yang besar ya. Penyimpangan undang-undang intelijen, penyimpangan undang-undang TNI gitu. Maka saya menuntut kepada Prabowo untuk serius ini, termasuk kepada DPR. Kan ada Satwas tuh, pengawas intelijen kan. Ya. Bergerak dong, evaluasi dong. Bukan hanya fokus pada 4 orangnya, kepada institusinya. Bila perlu misalnya dalam kasus misalnya Cebongan dulu, Bang Slamet, itu pangdamnya dicopot. Kenapa sekarang nggak dicopot? Bukankah untuk memudahkan evaluasi penegakan hukum, dicopot dulu kabah dan wakabahnya. Agar apa? Agar pengungkapannya bila melibatkan komando di atasnya lebih mudah. Nah sekarang nggak ada evaluasi ke kabais dan wakabaisnya. Harusnya dievaluasi dong. Ya. Panglima TNI juga dievaluasi oleh Pak Prabowo. Kok bisa ada pergerakan anggota di BAIS yang kemudian seperti ini? Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kita perlu ingat tentang reformasi peradilan militer ini amanat dari reformasi. 2 hal amanat reformasi itu. Satu adalah tentang penghapusan dui fungsi sosial politik ABRI. Itu yang dievaluasi banyak. Yang kedua adalah evaluasinya adalah bagaimana militerisme hukum. Risetnya misalnya banyak sekali ahli menempatkan bahwa Indonesia di masa Orde Baru hukum itu nggak berlaku. Di mana militer kemudian bisa mengontrol penyidikan. Makanya mandatnya di TAP MPR 6 tahun 2000. Ya. Kemudian mewujud dalam pasal 65 Undang-Undang TNI ini mandat nih Mas. Mandatnya apa? Kalau ada prajurit melakukan tindak pidana dalam pidana umum disidangkan di pengadilan umum, itu mandat undang-undang. Terus kenapa pasal 65 ini belum implementasi juga? Kenapa? Karena pasal 74 Mas. Okay. Sebelum reformasi Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97 masih ditempatkan di badan militer. Jadi emang ada hambatan bagi saya, hambatan satu tidak hormat terhadap undang-undang dan mandat reformasi. Tidak konsisten ini. Karena khawatir ada kemudian menyerang institusi dalam sejarah atau semangat kejiwaannya. Ini yang harus diterobos. Semangat reformasi adalah semangat menempatkan supremasi sipil. Di mana tidak ada satupun yang eksklusif di negeri ini di bawah peradilan umum. Kalau Anda membunuh masyarakat sipil itu pidana umum, pakai KUHP, pakai KUHAP. Itu mandatnya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu berlangsung? Tidak. Jadi ada problem yang disebut dengan dualisme jurisdiction, Mas. Ya. Masyarakat sipil menganggap pasal 65 harus berlaku. Ya kan, dan Puspom bilang ini nggak berlaku, bawa ke auditor, bawa ke hakim militer. Masalah ini yang 22 tahun nggak diselesaikan juga. Baik. Undang-Undang 97 nggak direformasi juga. Kenapa pertanyaannya? Padahal itu sudah sangat bahula, sudah sangat tertinggal. Sangat tidak sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia. Baik Mas Isnur, kami sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin ke Bang Antoni. Jadi ini menanggapi apa yang disampaikan Mas Isnur, sebetulnya bagaimana posisi pemerintah untuk menekankan pengungkapan terhadap kasus penyiraman terhadap Andri Yunus ini? Ya, tentunya yang pertama posisi pemerintah adalah kami bersama dengan korban juga. Kami sangat mengecam tindakan ini tindakan yang sangat kita bilang biadab gitu ya. Pejuang HAM seperti itu dilakukan tindakan terorisme oleh oknum. Dan komitmen dari Bapak Presiden sendiri adalah mengusut sampai tuntas gitu. Itu jelas ya? Ya, itu sudah jelas. Dan itu diungkapkan sendiri oleh Bapak Presiden. Dan yang kedua adalah ini untuk sebagai informasi kepada publik aja, karena memang hukum tata negara itu tidak mudah untuk dipahami publik. Bahwa kalau kita mengacu kepada konstitusi kita, pasal 24 ayat 2, sebenarnya tadi kan diskusinya tentang peradilan militer atau peradilan umum gitu ya. Dan seakan-akan, seakan-akan diskusi di publik ini bahwa peradilan militer ini eksekutif. Peradilan umum itu yudikatif gitu. Sebenarnya kalau kita lihat pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung.
dan badan peradilan di bawahnya Mahkamah Agung ya. Ya. Yaitu apa saja? Ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dan di dalam Undang-Undang Peradilan Militer juga di pasal 6 itu dikatakan bahwa pembina dari peradilan militer itu adalah Mahkamah Agung. Jadi kalau tadi ada komplain bahwa di peradilan militer kurang begini dan kurang begitu, itu harus dihargai pendapat seperti itu. Tetapi disampaikan juga bahwa itu memang pembinanya di Mahkamah Agung. Baik. Nah, oleh karena itu, kalau dari eksekutif tentunya kita hanya mengeksekusi peraturan perundang-undangan. Sebagai eksekutif itu eksekutor, mengeksekusi undang-undang. Di mana di undang-undang itu supaya lebih jelas di Undang-Undang TNI contohnya ya. Memang betul dikatakan di pasal 65 ya. Ini saya bacakan, kalau prajurit itu tunduk ke pengadilan militer kalau pelanggaran hukumnya di pidana militer, KUHPM gitu ya. Tapi kalau tunduk ke peradilan umum kalau melanggar KUHP, pidana yang umum gitu. Tetapi memang ini kita menjalankan saja nih undang-undang yang ada ya. Di pasal 74 dibilang ini baru bisa berlaku kalau sudah ada revisi undang-undang peradilan militer. Jadi undang-undang peradilan militer ini belum direvisi, memang tahun 97. Dikatakan kalau di peradilan militer memang prajurit yang melakukan pidana umum itu masih masuknya di peradilan militer. Kecuali kalau ini ada koneksitas. Koneksitas itu apa? Koneksitas itu kalau pelakunya melibatkan salah satunya sipil misalnya. Nah nanti kita lihat, kita telusuri terus apakah ini sampai melibatkan sipil. Kalau sipil masuk, mungkin ini bisa masuk ke peradilan umum. Hanya saja nanti perlu diketahui juga bahwa ini titik beratnya kerugiannya lebih banyak di militer atau di umum nanti diputuskannya nanti. Baik. Tetapi prinsip satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa adalah jangan sampai nanti di publik terlihat bahwa seakan-akan oh karena Bapak Presiden kita ini backgroundnya militer lalu dikait-kaitan dengan peristiwa ini. Kalau kita lihat yang lalu-lalu peristiwa-peristiwa seperti ini sudah banyak. Misalnya kasus Munir, misalnya kasus Cebongan, kasus Novel Baswedan dan sebagainya. Itu berbagai macam presiden dengan berbagai latar belakang ada kasus-kasus terhadap para pejuang HAM. Nah yang kita harus apresiasi sebenarnya para aparat penegak hukum kita ini melakukan ini sangat ekspres, hitungan hari. Nggak sampai minggu, nggak sampai bulan, nggak sampai tahun. Nah, oleh karena itu korbannya bukan hanya Adri Yunus, bukan hanya dari teman-teman YLBHI dan sebagainya. Pak Presiden sendiri sebenarnya merasa sangat tercoreng dengan peristiwa ini. Kita ada di Presiden Dewan HAM PBB gitu ya. Makanya Pak Presiden menekankan ini harus diusut. Jadi kita bersama dengan korban juga gitu. Bahwa oleh karena itu penegakan hukum akan dilakukan sebaik-baiknya dan sikap-sikap a priori pengadilan militer kami tidak dalam posisi statement untuk memilih umum atau militer. Itu biarkan undang-undang dijalankan sebagaimana mestinya sebagai eksekutor dan kalau ada kekecewaan terhadap peradilan militer begini, peradilan umum begitu, itu sebenarnya kami nggak berani masuk ke ranah situ. Karena itu adalah ranah Mahkamah Agung. Saya rasa seperti Jadi itu. jelas ya, artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah ini mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada panelis kita, Prof. Trubus, untuk bertanya ke narasumber kita yang hadir di depan. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator. Ada pertanyaan pertama saya berikan pada Pak Slamet Ginting ini ya. Jadi begini Pak Slamet, apakah peradilan militer itu bisa meyakinkan publik terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam hal soal penanganan satu kasus yang dilakukan oleh aparat, artinya oleh TNI. Nah, kebetulan ini 4 orang ya, kita masih ngomong 4 orang meskipun nanti lebih kita nggak tahu ya, katanya sampai hari 4 orang itu yang dinyatakan sebagai background militer. Nah, karena dia militer maka tupoksinya tetap militer. Sejauh mana apa istilahnya nanti peradilan militer bisa membuka bahwa itu ada perintah, bahwa itu memang ada instruksi, ada kami yang bertanggung, sampai kemudian kalau bahasa tadi dijelaskan oleh Pak Timothy itu ada aktor intelektualnya lah atau bahasanya Mas Isnur. Itu seperti apa? Itu yang pertama. Pertama baik, ya, itu yang pertama. Baik, Prof. Trubus. Jadi begini ya, persepsi bahwa peradilan militer itu identik untuk melindungi korps, saya kira harus dipertanyakan juga. Karena begini, ini harus diluruskan. Dalam sistem militer itu, hukuman justru bisa lebih berat, bahkan lebih sangat berat. Mengapa? Karena ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu seperti pemecatan, penurunan pangkat. Kan nggak terbayang sama orang. Itu dari tahun
di awal-awal kemerdekaan saja, ini contoh kasus, bagaimana seorang Sarwo Edi dulu mengaku bahwa pangkatnya pernah diturunkan dari kapten menjadi letnan. Itu kan banyak publik nggak tahu. Jadi hukuman disiplin saja sampai dengan penurunan pangkat. Kemudian ada penjara militer. Penjara militer itu di hampir satuan-satuan lapangan itu ada sel. Maka ada atasan yang memiliki kewenangan hukum disiplin langsung. Itu yang disebut ankum, atasan yang berhak menghukum. Tanpa melalui proses peradilan, si prajurit yang dianggap oleh komandannya salah sudah bisa dimasukkan sel. Bayangkan, itu belum lewat proses pengadilan. Nah, kemudian ini sesuatu yang tidak ada di dalam sistem hukum sipil. Kemudian juga itu tadi, dalam kasus tertentu bahkan terdapat pidana mati. Pidana mati bisa ditembak mati oleh komandannya di saat situasi pertempuran misalnya. Itu bisa, tanpa proses, bisa dihukum mati, ditembak mati di tempat. Nah, ini yang publik tidak tahu. Dengan kata lain menurut saya, maka peradilan militer bukan ruang proteksi untuk melindungi prajurit yang bersalah. Tidak tuh. Justru kemudian kalau saya lihat, itu alat untuk menjaga kehormatan militer dan disiplin institusi militer secara keras dan cepat. Cepat sekali. Bayangkan, itu dalam rentang waktu berapa hari sudah ditetapkan 4. Itu artinya bergerak cepat. Kalau kita melihat misalnya kasus Kanjuruhan yang 100-an orang meninggal, mana ada pengumuman siapa yang bersalah? Dalam kasus kilometer 50 juga misalnya, yang ditangani kepolisian, mana teman-teman kemudian tidak mengangkat kasus itu? Bagaimana kasus misalnya bekas Verdi Sambo, kalau tidak ada tekanan publik, ini kan dalam beberapa kasus tiba-tiba CCTV mati. Kalau militer mau, menurut saya bisa saja dia matikan itu CCTV-nya. Tidak mau diperiksa, kan bisa. Sampai ada 80 CCTV, Iya, lebih dari 80. ini dia buka, biar saja supaya publik tahu. Jadi menurut saya ini langkah maju, militer tidak melakukan defensif terhadap anggotanya yang bersalah. Saya kira begitu. Baik. Ada lagi, Prof. Trubus? Iya, kalau Satu pertanyaan lagi. apa namanya Iya. di dalam peradilan militer itu, ini kan asumsi publik ya, Iya. asumsi publik. Itu kan selalu ada upaya-upaya untuk menutupi. Bahasanya itu tidak mungkin jeruk minum jeruk, kan gitu. Karena sesama. Nah, persoalannya ini sesungguhnya bagaimana kemudian konflik kepentingan itu bisa dibongkar dalam arti bahwa ketika Undang-Undang Nomor 3 yang baru sekarang ini diberlakukan, karena rujukannya kan sekarang, beranikah kira-kira militer untuk membuka itu semuanya? Artinya bahwa peradilan itu memang diketahui oleh publik secara luas, entah itu melalui media, entah melalui apa, sehingga masyarakat tahu. Karena selama ini kan masyarakat melihat kalau sudah yang namanya peradilan militer, ya sudah putusannya terjadi yang di Medan itu yang menembak. Tertutup, tidak transparan begitu ya? Tidak transparan. Nah, itu menurut saya yang perlu dijelaskan kepada publik bahwa peradilan militer itu akan sama dengan peradilan umum. Nah, ini yang harus menurut saya istilahnya ada meyakinkan kepada publik itu. Kira-kira gimana, Pak? Iya. Baik, Prof. Saya mengikuti dulu kasus ketika penyerbuan Yonif 100 Bukit Barisan ke markas Brimob di Binjai, yang ada istilah itu dibinjaikan. Nah, kemudian menurut saya dari beberapa kasus peradilan militer yang saya ikuti, justru forum peradilan militer ini mampu membaca secara menyeluruh. Misalnya rantai komando, siapa yang memberi perintah, siapa yang bertanggung jawab. Lalu dari disiplin tempur itu akan bisa dilihat apakah tindakannya itu melanggar standar operasi atau tidak. Kemudian dari situasi operasional, di dalam ini situasi damai atau situasi konflik. Apakah ada tindakan tekanan lapangan, apakah ada risiko keamanan,
itu nggak bisa diungkap oleh peradilan umum. Begitu juga soal kepatuhan itu tadi. Kepatuhan terhadap hukum humaniter itu wajib dihormati oleh militer. Karena itu menurut saya ini penting karena di dalam militer kesalahan individu bisa berdampak sistemik terhadap institusi militer, bahkan berdampak pada situasi negara. Justru itu menurut saya militer nggak akan main-main dalam kasus ini. Kalau kemudian jeruk makan jeruk menutupi, saya kira militer akan bunuh diri. Maka dalam kasus ini, kasus Andri Yunus ini, militer menurut saya sudah sangat terbuka. Dia tidak ingin bunuh diri dalam kasus ini. Baik, baik. Saya kira itu dulu Prof. Trubus, kita tahan. Tapi jika misalnya yang nantinya dipilih adalah pengadilan umum, kemudian bagaimana supaya ini tidak mengabaikan aspek disiplin militernya, Bang Ginting? Ya saya kira itu ada transparan ya. Maka misalnya pusat penerangan TNI harus juga menjelaskan kepada publik apa yang terjadi di dalam peradilan militer itu. Badan Pembinaan Hukum tugasnya adalah dia harus membina prajuritnya agar jangan melakukan pelanggaran seperti itu. Lalu polisi militer sebagai penyelidik, sebagai penyidik, dia harus bisa membuktikan kepada publik bahwa penyidikannya itu tidak main-main, begitu juga dengan auditor militer. Kalau tuntutannya lebih ringan atau keputusannya lebih ringan, maka inspektorat di dalam institusi militer bisa memeriksa hakim yang kemudian memvonis ringan. Itu ada aturan mainnya. Jadi berlapis-lapis layer di atas yang kemudian mengontrol peradilan militer. Bukan berarti peradilan militer tidak ada yang mengawasi. Saya sebagai pengamat militer pasti juga mengawasi peradilan-peradilan militer itu. Kalau kemudian ringan, kemudian sangat-sangat kontroversial, ya pasti saya suarakan juga. Begitu. Apalagi kasusnya juga terbuka saat ini, disorot oleh berbagai media. Saya ingin nanti tanggapan Prof. Firman terhadap apa yang disampaikan Mas Isnur terkait pasal 65 dan 74. Kita akan dalami usai jeda, tetaplah di Catatan Demokrasi. Baik, Anda kembali menyaksikan Catatan Demokrasi bersama saya Aditya Nugroho. Kita ke Prof. Firman. Prof. Firman, ini pasal 65, pasal 74 ini yang disorot dalam apakah ini harus peradilan umum dan peradilan militer? Ya, pertama sebelum saya menanggapi itu, ada dua hal penting yang secara paradigmatik ini perlu juga kita kenali. Yang pertama ada istilah inter arma silent lege. Ini yang paling ditakuti oleh penegak hukum atau praktisi hukum, termasuk tendensi kecurigaan terhadap lembaga peradilan tertentu, termasuk peradilan TNI. Apakah ketika senjata meletus hukum tidak berfungsi? Nah, itu salah satu tendensi. Tapi kenyataan tadi disampaikan, pada hari ini kita dengar juga, sudah ada penangkapan. Ya, ini menunjukkan sebenarnya paradigmatik Undang-Undang TNI itu bukan paradigma lama. Tapi ini seperti yang digambarkan oleh Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan, saya ini ahli strategi perang, saya ahli senjata. Tapi kelak itu ada perang yang tidak mungkin saya lawan. Tapi saya siap untuk itu, namanya war paradigm. Hari ini sebenarnya ini adalah soal war paradigm. Tetapi Undang-Undang TNI itu sebenarnya kalau kita lihat dari start blood-nya 1937. Begitu kuat eksistensinya sampai mengakar kepada Undang-Undang TNI yang terakhir. Termasuk aspek formil dan prosedural. Ini dalam pendekatan saya, walaupun saya ketua masyarakat hukum dan kriminologi, tapi kan sebagai praktisi hukum ya tentu melihat dalam praktek keseharian. Apakah ini masuk dalam bad regulation, ya regulasi yang jelek seperti yang mungkin dicurigai oleh teman-teman, atau dia best practices. Nah, hari ini penangkapan yang cepat itu menurut teman saya adalah suatu responsi dari apa yang disebut dengan speedy proses. Jadi ketika ada tuduhan misalnya lembaga peradilan itu atau sistem peradilan tertentu itu dia melakukan immunity for prosecution, ya, dia menunda atau delay prosecution, ya, delay investigasi. Jika ada penundaan atau pending cases semacam itu sudah menunjukkan bahwa ada impunity, ada ketidakinginan untuk menjalankan proses hukum. Tapi hari ini saya sebagai pengamat hukum, sebagai praktisi hukum melihat
kok TNI begitu cepat? Artinya Ya. tidak ada impunitas tadi yang Tidak Anda ada. katakan. Apa yang dikhawatirkan bahwa inter arma silent lege itu, bahwa kalau hukum senjata sudah meletus, hukum itu takut tidak tapi kenyataan hukum militer berfungsi dengan baik. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, sebenarnya kalau mencermati beberapa ketentuan yang ada, ini memang bisa saja masih perdebatan soal Ya. kebenaran legis. Ada 3 kebenaran ya, kebenaran legis, kebenaran undang-undang. Yang mana? Ya. Tapi yang kedua ada kebenaran logis, common sense yang tadi ditanyakan teman-teman. Mungkin tadi bisa dijelaskan dulu legis, Ya, undang-undang kebenaran dan logis legis itu, ya tentu kaitan dengan eksistensi peradilan militer. Sekarang yang menjadi pertanyaan, oke lah, kalau itu delik umum, ya, dan pelakunya adalah pelaku militer, apakah di sana menunjuk kepada eksistensi peradilan militer, Ya. ataukah peradilan yang lain? Ternyata di dalam sistemnya menjawab kalau prajurit, ya, dia subjek hukumnya prajurit, maka semua objek hukumnya juga tunduk kepada undang-undang militer. Nah, dari aspek formil, misalnya tadi disampaikan soal ankum, atasan yang menghak hukum. Ya. Itu adalah sebuah sistem pengendalian perkara, termasuk PPRA, penyerahan perkara, pemberkasan perkara, penentuan status pelaku, termasuk penentuan pasalnya sudah diputuskan ya di dalam rapat ankum dan PPRA. Jadi menurut hemat saya ini sistem yang walaupun secara usia undang-undang ini tua, tapi cukup responsif ya sampai sekarang. Nah, kemudian bahwa ada logis- kebutuhan untuk ingin menggunakan peradilan umum, saya sedikit punya catatan ya. Apakah sistem peradilan militer ini dia masuk dalam sistem peradilan yang ya dipandang meragukan? Kalau saya cermati termasuk tadi yang disampaikan oleh narasumber yang lain, misalnya kasus korupsi yang di Kemenhan itu hukumannya seumur hidup. Ya. Korupsi adalah delik khusus. Ya, diberlakukan Undang-Undang TNI. Dan Undang-Undang TNI ya juga mengenal hukuman mati sampai hukuman seumur hidup. Kemudian kaitan dengan delik umum sudah cukup banyak ya reputasi peradilannya menurut saya, misalnya penabrakan dan pembuangan mayat di Nagrek. Kalau nggak salah itu juga divonis seumur hidup. Ya. Bahkan pengadilan yang Palembang tadi itu saya perlu tambahkan, penembakan atau penewasan 3 anggota polisi juga hukumannya sangat berat. Ya. Termasuk penggerebekan judi sabung ayam yang cukup masif, bahkan vonis penjara seumur hidup terhadap penembakan bos rental yang pernah kita. Nah, pada konteks ini saya sebenarnya tidak ingin mensimplifikasikan bahwa rezim undang-undang yang panjang ini berhadapan dengan situasi yang kompleks, tetapi menurut hemat saya ya, seseorang mencari keadilan itu ada pandangan dari Hemas yang terkenal, road to justice. Mau cari jalan keadilan mana aja, sepanjang sistem peradilan itu bekerja dengan baik, ya kita apresiasi. Kira-kira itu. Kecuali sistem peradilan itu tidak menunjukkan reputasi peradilannya. Saya sudah memberikan catatan dalam bayangan Hemas yang ikut mendesain undang-undang ini. Kalau kita hari-hari ini sering mendeskripsikan keadilan itu seperti dewi. Ya. Saya juga baru tahu kalau keadilan itu wujudnya perempuan ya. Yang membawa pedang ya. Iya, yang membawa pedang. Tapi yang kita kenal cuma Dewi Temes, sang dewi keadilan itu. Tapi masih banyak lagi dewi-dewi yang sudah lama ya ada di dalam sistem peradilan termasuk peradilan militer itu, misalnya Dewi Dikes. Dia memastikan ketegasan sistem disiplin pengendalian sanksi, bahkan termasuk pelanggaran itu pun sudah ditahan. Ini saya mau tambahkan Pak Sigit ya, ada 21 hari itu maksimal bisa dilakukan penahanan. Walaupun itu sifatnya pelanggaran. Baik. Dan kemudian ada Dewi Enemia, ya termasuk yang paling bahaya ini Dewi Fures. Tadi disampaikan bagaimana penjara militer. Saya ingin bertanya siapa yang pernah datang dan coba-coba ya dengan santai datang ke penjara militer. Baik. Saya sendiri masih banyak berpikir ulang kalau untuk datang ke penjara militer, karena ada filosofi ya, penjara militer itu seperti iron cage. Dia seperti sangkar besi ya yang sulit sekali ditembus. Baik, Prof. Iman. Kira-kira itu. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Ya. Saya ingin
lempar ke Bang Reza sebagai panelis, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari narasumber kita yang ada di sini. Karena Anda pernah menjadi saksi ya, langsung di pengadilan militer juga. Hingga detik ini sebetulnya saya belum memiliki preferensi apakah kasus ini harus dibawa ke peradilan militer atau ke peradilan umum dalam kurung peradilan sipil. Tapi memang dalam pengalaman saya hadir di persidangan di peradilan militer, spesifik misalnya dalam kasus penembakan, dalam kasus judi sabung ayam di Lampung, telinga saya mendengar secara langsung bagaimana auditor militer dan hakim militer seias kata menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa. Terdakwa tidak terima, langsung kasasi. Apa putusan hakim kasasi? Sama. Menguatkan yaitu hukuman mati bagi terdakwa yang notabene sesungguhnya merupakan kolega mereka sendiri, yaitu anggota tentara. Dari situ, secara personal, saya paling tidak memiliki sebuah alasan untuk tidak terlalu skeptis. Bahkan memberikan harapan bahwa proses persidangan di peradilan militer akan bisa berlangsung secara objektif. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya menyimak secara seksama kosakata dan konstruksi berpikir yang sudah diutarakan oleh Mas Isnur. Beliau menggunakan kata operasi, bahkan meminta pertanggungjawaban elit dari organisasi militer. Yang saya bayangkan tampaknya beliau menyimpulkan kerja 2 orang atau 4 orang pada malam itu terhadap saudara kita Andri Yunus adalah operasi intelijen. Tampaknya demikian. Karena itu saya mau bertanya ke Bang Ginting. Bang Ginting, adakah pembenaran bagi organisasi militer tentara untuk melakukan pengawasan terhadap aktivis sipil? Saya tidak bertanya tentang penyiraman air keras. Kalau penyiraman air keras hitam putihnya persoalan sudah sangat jelas. Itu brutal, itu keji, itu pidana. Tapi terkait dengan pengawasan, adakah justifikasi atau pembenaran sekali lagi dari organisasi militer, spesifik lembaga intelijennya untuk melakukan pengawasan, surveillance terhadap aktivis sipil? Ya. Baik, Bung Reza, di awal saya tadi sudah mengatakan sampai pengawasan di inspektorat itu harus melakukan pengawasan, termasuk kita. Masyarakat sipil harus mengawasi. Karena itu menurut saya kritik soal transparansi ya harus diterima juga. Jangan kemudian kita membantah kritik-kritik itu. Kritik dari Bung Isnur ya harus diterima juga oleh militer. Jadi jawabannya bukan kemudian membubarkan atau menafikan peradilan militer. Tetap harus jalan. Karena menurut saya kalau ada kekurangan ya harus juga diperbaiki. Harus ada perbaikan. Perbaikan konkretnya contohnya bisa sidang terbuka untuk umum. Jadi publik bisa nonton gitu. Saya beberapa kali hadir di peradilan militer nggak ada masalah tuh. Jadi memang juga publik boleh nonton di pengadilan militer itu? Juga misalnya pelibatan pengawas ya. Pengawas itu misalnya pengawas eksternal, Komnas HAM hadir-hadir aja. Kemudian juga ombudsman bisa hadir. Kan dinyatakan kalau kemudian dalam persidangan, sidang terbuka untuk umum atau tertutup. Tertutup kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan negara, pasti tertutup. Nah kalau soal ini kita akan lihat nanti bagaimana auditor militer atau polisi militer kemudian auditor militer menyampaikan perkara-perkara ini seperti apa. Karena menurut saya luruskan sedikit Bang Ginting. Pertanyaan saya sesungguhnya bukan berfokus pada proses peradilannya. Tapi pertanyaan saya adalah apakah ada pembenaran bagi lembaga intelijen militer untuk melakukan pengawasan terhadap aktivis sipil? Itu pertanyaan saya. Ya, tentu saja publik juga barangkali perkara intelijen barangkali nggak bisa juga dibuka kepada publik. Karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Apakah ada bahaya bagi negara terhadap korban? Korban apakah terkait dengan kepentingan-kepentingan yang berlawanan dengan negara? Karena itu dalam hukum militer seringkali bagi mereka militer seluruh dunia lebih baik melanggar HAM daripada kehilangan kedaulatan, daripada hilang martabat negara, martabat bangsa, apalagi dalam situasi geopolitik global yang sulit dicerna apakah ada kepentingan asing atau tidak. Biarlah itu nanti dibuka
Nah, tentu kalau kepentingan intelijen itu tidak dibuka, sama dengan bagaimana Presiden John F. Kennedy dibunuh. Sampai sekarang Amerika belum membuka apakah ada kepentingan negara sehingga presidennya sendiri harus dibunuh oleh intelijen negaranya. Saya kira begitu. Baik, saya ingin ke Mas Isnur yang dari tadi sudah mengangkat mic-nya. Silakan. Apa yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan narasumber kita? Besarnya bukan di soal case by case. Kalau soal by case bisa jadi yang ini lebih berat, ini lebih ringan. Bukan di situ. Tapi bahwa kita masih mau menghormati di negara hukum. Rule of law atau rule by institution. Kalau Anda pengen eksklusif secara institusi, itu berarti tidak tunduk pada rule of law. Sekarang apalagi ditambah dengan adanya KUHAP baru. KUHAP baru ini ada peraturan koneksitas. Dan dia dalam peraturan peralihannya mengenyampingkan hukum-hukum yang lama. Dan Andri dalam kapasitas sebagai pembela HAM, dia dalam konteks korban pelanggaran HAM. Menurut UN di COX ya, prinsipal 2006, kalau ada pelanggaran HAM terjadi, maka dia tidak boleh diperadilan militer. Jadi Indonesia sebagai presiden tadi Dewan HAM harus juga perhatian pada prinsip-prinsip dasar negara hukum dan harus juga pada perhatian prinsip pelaksanaan di lapangan. Ini saya ingin kasih contoh ya. Kasus Andri, polisi sudah melakukan penyidikan, sudah dipanggil saksi, ada visum et repertum, diperiksa semua CCTV, korban-korban, saksi dari kontras dipanggil, saksi dari YLBH diperiksa. Pertanyaannya, besok Puspa mau manggil lagi gitu kami, manggil lagi Andri gitu. Kami sudah ngasih keterangan semaksimal mungkin kepada kepolisian. Terus mau diulang lagi. RSCM diminta lagi visum et repertum oleh militer. Ini menjadi sebuah proses yang sangat menyedihkan buat korban. Yang dalam KUHAP baru, korban dan saksi sangat diperhitungkan, sangat diposisikan. Nah kalau sekarang pertanyaannya, bagi korban, hak korban di penyidikan dan Puspam, bagaimana aksesnya? Di kepolisian kami punya namanya SP2HP, surat pengembangan hasil penyelidikan perkara. Dibuka semuanya secara terang benderang. Di Puspam ada nggak SP2HP? Terus kemarin ketika konpres, saya tanya, disebutkan inisialnya. Inisialnya ini siapa sih orangnya? Ditampilkan nggak wajahnya? Apakah sama yang ditampilkan di konpres Polda Metro dan juga yang ditampilkan di Puspam? Kami belum yakin. Apakah sama atau beda orangnya? Katanya ditahan. Ditahannya di mana? Yakin nggak ditahan? Bisa kita cek nggak ditahan? Kalau ditahan di rutan umum, kita bisa kontrol, bos. Bisa kontrol. Nah, yang namanya petugas rutan, petugas lapas bisa kontrol semua. Orang bisa memantau itu. Ya, orang bisa melibatkan juga bagaimana perlindungan saksi dan korban. Sekarang sudah di LPSK. Jadi proses yang kemudian kita sekarang rumit nih. Jadi rumit sekali. Makanya bagi saya sekarang solusinya apa? Tadi dibilang. Sekarang solusinya adalah koneksitas. Apakah 4 orang ini sudah selesai? Temuan kami, Bang. Kami juga punya tim independen untuk penyelidikan. Kan kami berharap Presiden membentuk tim gabungan mencari fakta. Agar apa? Agar kecurigaan ini nggak berlangsung, Bang Reza. Peristiwa Munir, kenapa itu kemudian berlangsung cukup serius membongkar banyak hal? Karena ada TPF-nya. Ketika TPF berbicara, dia akan membongkar hambatan psikologis dalam penyidikan. Kebongkarlah banyak hal. Kita perlu TPF, Bang, yang pertama. Terima kasih. Boleh ditanggapi sedikit Bang Reza dari apa yang disampaikan oleh Mas Isnur? Ada yang ingin Anda tanyakan ke Mas Isnur? Silakan. Sebetulnya bukan pertanyaan, tetapi saya mencoba untuk menakar seberapa kongruen saya dalam memahami pernyataan dari Mas Isnur sendiri. Sekali lagi, ketika beliau menggunakan kosakata operasi, militer, dan seterusnya, maka saya tafsirkan itu sebagai sebuah operasi militer, spesifik operasi intelijen, maka bukankah akan lebih tepat kalau kemudian kita katakan karena ini merupakan operasi intelijen dari lembaga militer, maka bukankah semestinya justru para pelaku dimintai pertanggungjawabannya di peradilan militer? Bagi saya agak kurang sinkron ketika sekali lagi ini dinarasikan, bahkan mungkin baru sebatas spekulasi ya, ini dinarasikan sebagai sebuah operasi intelijen oleh lembaga militer, tetapi para pelaku yang notabene personil militer justru dimintai pertanggungjawabannya dalam pidana peradilan umum. Itu yang agak sulit untuk saya pahami. Boleh, silakan tanggapannya Mas Isnur. Operasi itu bahasa di internal. Yang nggak tahu itu operasi atau bukan. Bagaimana operasi dan itu tidak tahu. Tetapi dalam konteks kejadian ini adalah tindak pidana. Ini tindak pidana apa? Tindak pidana umum. Yang diatur di mana? Di KUHP. Yang pelaksanaannya bagaimana ungkapnya? Diatur di KUHP. Bagaimana KUHP bawa ke
kejaksaan, ke pengadilan, itulah yang kita saksikan bagaimana KUHP mengatur. Pertanyaannya, apakah kita mau tunduk dan hormat pada KUHP yang sudah berlaku kemarin? Yang kata pemerintah dan DPR ini adalah semangat baru anti kolonial, semangat baru hak asasi manusia. Berani nggak pemerintah menerapkan KUHP? Baik, kita akan jawab apakah akan tunduk pada KUHP nanti usai jeda. Kami juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir di studio. Saksikan terus catatan demokrasi usai jeda, tetaplah bersama kami. Oke, Anda kembali menyaksikan catatan demokrasi bersama saya Aditya Nugroho. Saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk bertanya kepada narasumber yang ada di depan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak narasumber dan Bapak hadirin semua. Saya perkenalkan, saya Muhammad Fadlan Abdillah dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Universitas Negeri Jakarta. Baik. Saya ingin bertanya kepada Mas Dimas dari Kontras, bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil Kontras setelah mendengar hasil diskusi malam ini? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin Mas Dimas bisa langsung dijawab pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, terima kasih Mas Fadlan dari Universitas Negeri Jakarta. Ya, pertama kalau kita menyimak ya hasil diskusi yang terjadi di malam ini, tadi saya rasa beberapa narasumber juga sudah menyampaikan gitu ya berapa pro and cons-nya. Saya juga menyayangkan saya nggak bisa hadir di studio, saya tidak bisa terlibat secara aktif dalam diskusinya gitu ya. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah tentu kami mendorong, mengupayakan dan mendesak kepada semua otoritas negara, otoritas penyelenggara negara untuk juga dapat melakukan pengusutan secara tuntas. Tuntas di sini artinya catatannya adalah pertama dia transparan, yang kedua akuntabel, yang ketiga dia harus juga bisa membongkar aktor intelektual dan juga motifnya. Karena apa? Penting untuk kemudian juga bisa menyingkap aktor intelektual maupun motifnya supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, seperti yang kita tahu tadi sudah banyak contohnya Pak Slamet Ginting menyampaikan beberapa contoh-contoh kasus yang melibatkan anggota militer gitu ya dalam konteks-konteks situasi atau kejahatan pidana dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu terjadi kenapa? Karena ada pembiaran, karena ada proses yang selama ini tidak pernah clear atau tidak pernah tuntas. Apa itu? Yaitu reformasi militer atau reformasi kalau bahasa umumnya reformasi sektor keamanan. Nggak cuma militer, tapi juga anggota kepolisian atau institusi kepolisian maupun institusi intelijen. Saya juga sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet Ginting bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kita terima sebagai sebuah nalar publik gitu ya, soal misalnya insiden-insiden yang selama ini dilakukan prosesnya di yurisdiksi peradilan umum. Tapi yang juga jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana sejauh apa kita bisa meletakkan proses hukum atau proses penyelesaian kasus ini dalam konstruksi atau dalam struktur yang benar-benar adil, berpihak pada korban, dan juga tentu bisa meyakinkan masyarakat agar kejadian serupa tidak pernah terulang lagi di masa depan. Begitu Mas Fadlan. Baik, tapi ini saya masih belum dapat jawabannya Mas Dimas, terkait dengan apa yang ditanyakan Mas Fadlan, apa langkah kontras selanjutnya? Itu belum saya dapatkan dari Anda. Tadi saya sudah sebutkan, Mas Adit, gitu ya. Tentu kami masih mendesak, mengupayakan, menuntut bahwa proses hukum tidak hanya boleh berhenti ketika pengungkapan 4 orang pelaku dari Puspom maupun 2 orang pelaku dari Polda Metro Jaya. Tapi tentu bagaimana itikat dari penyelenggara negara untuk tetap bisa mengawal proses ini sampai menemukan intelektual dardernya atau aktor intelektual serta motifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu apabila ini tidak bisa dilakukan, gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami juga kemudian mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta independen. Tujuannya apa? Tujuannya juga supaya bisa mengikis hambatan politis maupun hambatan-hambatan yang sifatnya psikologis institusional, agar semuanya bisa diletakkan dalam ruang yang terang, ruang yang transparan, dan ruang yang akuntabel. Begitu Mas Adit. Baik, baik. Tadi ya sampai di tim pencari fakta gabungan independen, itu yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Mungkin ada yang ingin tanggapi, silakan Bang Reza. Saya ingin tanya ke Mas Timothy. Mas Antoni. Maaf, Mas Antoni. Maaf, keliru lagi. Mas Antoni, begini Mas. Saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi situasi ya. Tetapi saya sempat risau ketika Agustus 2025
dalam situasi kerusuhan, Presiden Prabowo mengatakan indikasi makar dan terorisme. Kata terorisme itu kembali diucapkan oleh Presiden Prabowo pada situasi yang menjadi topik perbincangan kita malam ini. Pertanyaan saya, apakah memang ada benang merah antara terorisme yang diucapkan pada Agustus 2025 dengan terorisme yang diucapkan pada kesempatan sekarang? Dan ketika kemudian teman-teman Kontras mengatakan harus dicari siapa intelektual dadernya, maka haruskah kita berpikir bahwa terorisme ini ada aktor intelektual di baliknya? Silakan Mas. Ya, baik. Tentunya untuk menentukan aktor intelektual itu kan tentunya perlu melalui proses hukum. Tetapi kita kalau di ruang diskusi tentunya kita bisa melihat terlalu banyak kemungkinan yang ada. Kalau Bapak Presiden mengatakan ada namanya false flag operation misalnya, ada kemungkinan itu, ada tentunya kemungkinan itu. Misalnya, tentunya kita punya pelajaran namanya hubungan internasional. Adanya kepentingan-kepentingan internasional ada nggak di Indonesia, di negara-negara lain? Tentunya ada. Tapi apakah terkait dengan hal ini kita nggak tahu. Tapi hal itu masih tentu terbuka. Apakah ini aktor intelektual di luar, intelektual di dalam, kita nggak pernah tahu sebelum ini diproses. Nah makanya Pak Presiden menegaskan bahwa ini harus dilakukan secepat-cepatnya menemukan aktor intelektualnya. Kalau kita lihat dari presiden-presiden berikutnya, ini sepanjang sejarah ini paling cepat. 2 hari, 3 hari sudah. Ketika Presiden menyebut terorisme, termasuk pada peristiwa yang sekarang ini, apakah Presiden memberikan instruksi kepada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, untuk ikut juga turun melakukan investigasi? Ya, itu tentunya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya tidak akan menjawab bahwa apakah BNPT atau pihak tertentu yang akan dilakukan, tapi yang pastinya bahwa sudah ada dilakukan bukan hanya dari Presiden, tetapi dari legislatif pun sudah ada dari Komisi 3. Bahwa penyidikan sudah dilakukan dengan sedemikian rupanya, bahwa kecepatan yang dilakukan udah sebegitu luar biasanya gitu. Tetapi makna terorisme ini kan sesuatu yang kita nggak bisa langsung secara hukum, oh ini terorisme tanda kutip BNPT gitu misalnya. Ini terorisme yang cukup luas. Indonesia sudah punya leg spesialis, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Ya. Jadi ketika istana menggunakan kata terorisme, maka terus terang menurut saya semestinya kita langsung mengacu undang-undang apa sesungguhnya yang sedang menjadi sorotan, yang menjadi landasan berpikir Presiden Prabowo Subianto. Karena itu saya sebetulnya meminta pemaknaan. Apa sesungguhnya yang dikatakan dengan penggunaan istilah terorisme pada peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Dan konsekuensinya, kalau memang ini terorisme, maka bukankah semestinya BNPT pun diinstruksikan untuk ikut melakukan investigasi? Tentunya jika ini nanti sampai terlihat, terbuka semakin besar bahwa ini ada indikasi terorisme yang lebih nyata, tentunya semua pihak yang punya kewenangan untuk itu akan dilakukan, diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Baik. Mungkin sedikit Prof. Firman ada yang ingin disampaikan? Yang pertama, saya tidak pernah mendengar ada peristiwa error in judgment yang terjadi pada peradilan militer. Salah tangkap, salah dakwah, apalagi salah memenjarakan orang. Itu sebenarnya bagian dari judicial notice ya, yang harus juga dicermati dalam rezim demokrasi ini. Apakah peradilan militer itu perform atau tidak? Karena saya tidak melihat ada catatan tentang judicial note semacam itu, bahwa terjadi miscarriage of justice ya, kegagalan menegakkan hukum, ya error in judgment ya. Itu adalah sebuah reputasi buruk terhadap peradilan. Nah, ini pada titik ini yang saya perlu sampaikan. Itu secara eksistensi lembaga peradilannya. Kemudian secara kompetensi tadi. Bagus yang disampaikan Mas Isnur ya. Cuma bagi saya ya ada satu yang mudah mungkin harus dipahami oleh publik juga. Kalau kita menegakkan hukum ya juga jangan melanggar hukum. Artinya rules and prosedurnya apa yang berlaku. Kalau ketentuan pasal 65 itu bagi saya sebenarnya masih dalam ide das solens. Kenapa? Karena secara existing rule, secara best practice belum bisa diterapkan karena belum ada aturannya. Nah, lantas bagaimana? Ya, kalau pendekatannya paradigmatik dan positivistik, ya yang sekarang yang berlaku saja yang diterapkan. Baik. Karena yang bahaya itu justru adalah justice deny, justice delay. Yang berbahaya itu menunda-nunda, apalagi menutupi proses peradilan. Baik. Itu yang tidak boleh terjadi. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Prof. Trubus untuk bertanya ke narasumber kita, silakan. Iya, terima kasih. Saya ingin memberi penjelasan sebenarnya apakah ini pemerintah ya, ini khususnya pemerintah menjelaskan kepada publik bahwa
ini pilihannya pada militer misalnya, atau ini pilihannya pada peradilan umum. Karena apa? Karena tuntutan dari Mas Isnur tadi itu harus dijawab. Jadi pemerintah harus jawab, tidak boleh kemudian kita ini dasar aja peraturan Mahkamah Agung misalnya peraturannya seperti ini, tidak bisa. Karena publik itu menghendaki satu eksplanasi yang mendasar, gitu, yang meyakinkan bahwa itu memang yang paling benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam hal ini tidak sebaiknya permintaan-permintaan itu juga diberikan satu pertanggungjawaban. Artinya misalnya bentuk TGF, TBGF ya, tim pencari fakta gabungan independen. Atau bentuk aja namanya Satgas katakanlah seperti itu untuk menjawab itu. Dimungkinkan itu karena apa? Tadi sebutan kata terorisme itu berarti BNPT, BNPT harus dilibatkan. Artinya itu bukan urusan militer semata. Baik. Akan tapi juga polisi saja, tapi juga urusan BNPT. Supaya ini clear juga di publik dalam arti bahwa tidak publik menduga-duga terus dan akan kepo bahwa itu akan ada masalah yang ditutup-tutupi. Baik. Jadi ini pertanyaan dari Prof. Trubus untuk Mas Antoni, tapi dijawabnya usai jeda. Kami masih akan kembali di Catatan Demokrasi. Tetaplah bersama kami. Oke, Anda kembali menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami sekali lagi ingin mengucapkan kepada BHS yang terus mensupport acara Catatan Demokrasi. Boleh berikan tepuk tangan untuk BHS sekali lagi. Baik. Langsung saja tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Trubus. Silakan Mas Antoni. Ya, kalau tadi ditanya posisi pemerintah apa, tentunya ini masih terlalu prematur. Kejadiannya baru, ini 1 bulan juga belum. Ini masih dalam proses. Tentunya kita sebagai pemerintah, kita mengacu ke pasal 1 ayat 3 konstitusi, kita negara hukum, maka pemerintah sebagai eksekutor dari undang-undang, kita ngikutin peraturan perundang-undangan. Di pasal 65 dikatakan memang kalau prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer kalau hal melanggar hukum pidana militer, dan masuk ke peradilan umum kalau melanggar KUHP misalnya. Tetapi itu masih menunggu kalau ada revisi undang-undang peradilan militer di pasal 74-nya mengatakan demikian, dan kita masih menunggu revisi tersebut, dan sehingga tentunya pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kecuali nanti kalau ada koneksitas, dalam artian kalau nanti ditemukan ada pihak sipil misalnya sebagai pelaku atau terduga pelaku, tentunya itu bisa masuk ke peradilan umum. Tetapi bukan pada posisi pemerintah untuk mengatakan bahwa peradilan militer lebih bagus atau peradilan umum lebih bagus. Itu pembinaannya dan itu berpuncak pada Mahkamah Agung, yudikatif yang terpisah tersendiri. Dan kemudian kalau tadi dikatakan peradilan militer itu tertutup atau terbuka, kita bisa lihat di undang-undang itu jelas itu terbuka, kecuali untuk hal-hal khusus seperti rahasia-rahasia negara dan militer dan sebagainya. Dan tapi untuk saya sebagai closing statement pada hari ini, bahwa pemerintah, Pak Presiden berada bersama korban tentunya, karena Pak Presiden sendiri, citra negara ini pun menjadi korban, karena kita Presiden Dewan HAM PBB juga, bahwa ini harus diusut secepat-cepatnya, sudah dibuktikan, itu aksi nyata. Belum pernah ada dalam sejarah 2-3 hari sudah ditahan pelakunya, terduga pelakunya. Dan oleh karena itu ini perlu diapresiasi dan perlu didukung, tetapi kami memahami perasaan-perasaan dari korban, perasaan-perasaan dari masyarakat yang merasa masih tidak percaya dan tidak percaya, tetapi izinkan kami untuk membuktikan bahwa kami melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Bang Antoni, silakan Prof, izin closing statement. Ya, bagi saya perdebatan soal pasal 6574 sudahlah. Kalau itu masih bagian dari dasolen atau ius constituendum, hukum yang dicita-citakan silahkan, itu tujuan idealnya. Tapi ius constitutum, ius operatum, yang sekarang ini ada pasal 31, 32, 33 sampai 39, bahkan scientific evidence-nya pun sudah ada di dalamnya. Kenapa harus kita tunda? Kita meragukan peradilan yang sudah berjalan. Menurut hemat saya, speedy proses adalah bagian penting dalam pengungkapan. Terima kasih. Sekali lagi Mas Isnur, singkat saja. Kontras YLBHI Andri dalam sejarahnya adalah wajah depan demokrasi ini. Mereka yang memperjuangkan hak rakyat, mereka patriotik konstitusi, mereka patriotik kebangsaan ini. Dengan landasan apa kemudian dia dieksekusi? Ya, dengan landasan apa kemudian dia dilukai? Ini adalah serangan bukan hanya buat Andri dan Kontras, tapi serangan kepada masyarakat sipil. Pada demokrasi. Maka ketika Munir dibunuh, SBY bilang, it is the test of our history. Ini adalah sejarah di mana negara dites. Apakah bisa mengungkap atau tidak? Maka juga ini pertaruhan buat Prabowo, apakah Prabowo bisa mengungkapnya dengan maksimal. Saya tunggu Pak Prabowo, terima kasih. Baik, saya ingin ke Mas Dimas sedikit closing statement, singkat saja Mas Dimas silakan. Iya, tentu kami di Kontras berterima kasih pada simpati, empati dari semua masyarakat Indonesia kepada Andri Yunus, dan kami masih berharap soal penyelesaian secara tuntas dan penyelesaian secara holistik gitu ya terkait kasus ini.
Karena kami tidak ingin, kami selalu melihat bagaimana kemudian proses-proses pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan itu masih sering terjadi. Intinya kita masih hidup dalam lingkaran setan yang tentu harus diputus. Nah, siapa yang bisa memutus? Tentu kemudian adalah kita semua. Dan dengan ujian yang tadi disampaikan Mas Isnur, ini adalah ujian dari bangsa kita. Ini ujian untuk Republik. Dan dari sinilah kemudian kita bisa menyampaikan bahwa bagaimana kemudian impunitas itu bisa dilawan dan tidak ada lagi proses serupa di masa depan. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih. Baik. Simpati dan empati tentu saja pada Andri Yunus, tapi kemudian masyarakat juga menurut saya perlu mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya sedang berlangsung menuju peradilan militer. Jangan sampai menurut saya terjadi penggiringan opini bahwa peradilan militer itu sesat, peradilan militer itu tidak terbuka. Karena itu menurut saya mekanisme hukumnya tidak serta-merta demikian, karena sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur, termasuk konstitusi. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Itu konstitusional. Demikian, makasih. Ya, terima kasih. Kita masih sama-sama akan mengawal baik ini nantinya akan diputuskan di peradilan umum maupun di peradilan militer. Demikian catatan demokrasi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh